Sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tragisnya mobil terseret tergantung di jembatan dan nyaris tercebur ke sungai. Inilah kondisi mobil minibus usai mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam video yang beredar di media sosial, mobil tergantung di atas jembatan di ruas Jalan Lintas Barat Sulawesi hingga nyaris tercebur ke sungai di bawahnya. Sedangkan bagian depan kendaraan hancur akibat menabrak dinding jembatan. Beruntung pengemudi dan penumpangnya berhasil selamat tanpa luka meskipun mobil rusak parah. Menurut pemilik kendaraan, kecelakaan terjadi disebabkan pantulan sinar matahari yang mengenai supirnya. Kondisi tersebut membuat supir tidak fokus dan kendaraan kehilangan kendali kemudian menabrak jembatan. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan parah. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Hujair Jainal Ainus melaporkan. Polisi menangkap 2 tersangka yang terlibat dalam kasus pembakaran mobil milik polisi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Kota Depok. Kedua pelaku ditahan di Polda Metro Jaya. Polres Metro Depok bersama Polda Metro Jaya berhasil menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam perusakan dan pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku membakar mobil polisi di kawasan Bojong, Pondok Terong, Pancoran Mas, Kota Depok. Penangkapan pelaku pun mendapat pengawalan ketat. Polisi menegaskan akan menindak tegas pelaku tanpa memandang latar belakang atau kelompok tertentu. 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara sejumlah orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Bahwa dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum. Dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat. Massa tidak terima terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. 3 mobil ini pun dibakar tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Kompolnas mendatangi Polres Metro Depok untuk meminta keterangan terkait dengan kasus perusakan dan pembakaran mobil polisi di Pondok Rangon, Harjamukti. Komisioner Kompolnas Khairul Anam yang didampingi jajaran Polres Metro Depok juga mendatangi lokasi perusakan dan pembakaran mobil polisi. Hal ini dilakukan untuk meminta keterangan kepada polisi dan warga sekitar. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menduga pembakaran mobil polisi bukan dilakukan oleh warga sekitar, melainkan komunitas yang memiliki hubungan dengan TS. Dari rekaman video yang beredar, Kompolnas menemukan dugaan adanya upaya mengkonsolidasi warga sebelum pembakaran. Ini juga kita cek jarak dan sebagainya dan upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan salah satunya memang sejak awal mengatakan bahwa kami polisi, kami melakukan penangkapan dan sebagainya, bahwa itu juga kita cek ternyata dengan situasi kayak begini, ya reaksi juga warga tadi itu menandakan memang declare bahwa ini ada aksi
penegakan hukum semakin jelas dan semakin terang. Jadi kalau dibilang ini bukan aksi penegakan hukum agak susah. Ya, ini deklarasinya kayak begitu. Apalagi jaraknya kan jauh sekali. Lah kalau jarak segini jauhnya, ya dengan jalan yang model kayak begini, ya nggak bisa leluasa begitu. Ya itu ya susah kalau nggak mendeklar bahwa dirinya adalah polisi dan ini penegakan hukum. Dan itu penting. Jadi sejak awal memang dinyatakan ini fungsi penegakan hukum dan harusnya memang patuh. Komisi 3 DPR RI mengundang pemain sirkus Taman Safari Indonesia untuk mengaudiensi dalam rapat dengar pendapat. Audiensi untuk menggali dugaan eksploitasi manusia dan hewan serta pelanggaran hak asasi manusia. Komisi 3 DPR RI mengundang pemain Oriental Sirkus Indonesia atau OCI yang biasa tampil di Taman Safari Indonesia. Sejumlah pemain sirkus akan beraudiensi dalam rapat dengar pendapat Senin siang. Rapat diagendakan dimulai pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk umum. Sebelumnya kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain sirkus saat bertemu Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat siur tahun 89. Nah setelah saya jatuh itu saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit, jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya jerat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya ini saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Di sisi lain, pihak Taman Safari Indonesia mengungkap pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Adapun founder Oriental Sirkus Indonesia sekaligus komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampau membantah adanya penganiayaan. Ia menduga ada provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif. Tim Liputan iNews melaporkan.